Salam. Kita membaca Alkitab kita dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, seringkali kita bertanya-tanya, mengapa Yesus harus menanggung penderitaan yang begitu berat di atas kayu salib? Bukankah Allah itu Maha Kuasa? Dia bisa menyelamatkan manusia tanpa harus mengorbankan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Mengapa itu harus terjadi? Saudara, penyaliban Yesus adalah jawaban Allah atas masalah terbesar yang melilit, yang mencengkram manusia, yaitu dosa. Dosa memisahkan manusia dan Allah. Dan hukum Allah menuntut keadilan. Ya, dosa harus ada yang menanggungnya sebagai bagian dari sifat keadilan Allah. Namun di balik itu, kasih Allah tidak membiarkan manusia binasa begitu saja. Allah mencari cara untuk menyelamatkan manusia oleh karena kasih-Nya yang begitu besar. Ya, Ia menanggungkan semua itu kepada Yesus yang tidak berdosa. Yesus rela menanggung hukuman itu bagi kita semua. Dia mengambil tempat kita, menanggung penderitaan dan kematian, supaya hubungan kita dengan Allah dapat dipulihkan. Saudara, penyaliban juga mengajarkan kepada kita tentang kasih sejati dan pengorbanan yang tanpa pamrih. Ya, pengorbanan yang tanpa pamrih. Yesus berkorban untuk manusia. Ia tidak hanya berkorban untuk satu orang, tetapi Ia melakukannya untuk semua manusia. Saudara, kita sering gagal memahami peristiwa penyaliban. Ya, terutama orang-orang yang menolak peristiwa ini. Kita mungkin tidak selalu mengerti rencana Allah. Tetapi dari salib, kita belajar bahwa penderitaan tidak pernah sia-sia. Ya, penderitaan Kristus tidak sia-sia jika kita bertobat dari segala dosa kita untuk menerima apa yang telah diberikan lewat kasih karunia-Nya. Salib mengajarkan kita untuk selalu rendah hati, selalu mengampuni, selalu mengasihi sesama kita seperti Yesus telah mengasihi kita.
rendah hati bahwa kita telah ditebus, bahwa keselamatan yang kita dapatkan hari ini adalah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan itu adalah kasih karunia yang diberikan cuma-cuma kepada kita. Saudara, hari ini mulailah kita untuk kembali memahami betapa penderitaan Yesus di kayu salib jangan menjadi pengorbanan yang sia-sia. Karena kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi hidup kita jauh dari apa yang difirmankan, apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Tinggalkan dosa-dosamu, bukan karena kamu diberi gratis keselamatan itu, terus seenak-enak saja kamu hidup dalam dosa. Sudah menerima Kristus berarti kamu menjadi milik Kristus. Semua dosa-dosamu sudah ditebus, sehingga mulailah untuk hidup baru, hidup dalam kasih dan penyertaan Tuhan Yesus. Amin. Demikian saudara renungan singkat. Tuhan Yesus memberkati.